Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Peter Chandra bisa menjumpai Anda kembali di program Kacamata. Dalam hidup kita, sering kita temukan persoalan dan pergumulan hidup yang pada akhirnya menimbulkan luka di dalam hati kita. Gak peduli kita lagi di kantor, kita lagi kuliah, atau kita lagi sekolah, bahkan kita lagi di dalam rumah pun, masalah bisa muncul. Yang pada akhirnya masalah itu bisa menimbulkan luka dalam hati kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita bisa sembuh dari luka yang muncul akibat persoalan-persoalan hidup yang muncul dalam hidup kita. Selengkapnya kita akan lihat paparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Stephanie Rahel berikut ini. Cintamu membuatku rindu dan ku tak mau berpaling darimu. Oh Yesus, tempatku berteduh, penuhilah hatiku dengan cintamu. Aku bersyukur, jadi milikmu, jadi kepunyaanmu. Aku bersyukur, jadikan aku indah di matamu. Aku bersyukur, ku jadi milikmu, jadi kepunyaanmu. Aku bersyukur, jadikan aku indah di matamu. Aku bersyukur, jadi milikmu, jadi kepunyaanmu. Aku bersyukur, jadikan aku indah di matamu. Jadikan aku indah di matamu. Jadikan aku indah di matamu. Dan hari ini saya mau bilang, yuk beresin setiap luka yang ada di hati kita. Shalom saudara, saya Stephanie Rahel. Dan hari ini ada pesan Tuhan yang saya rindu untuk sampaikan buat saudara-saudara semua. Hari ini bicara tentang luka dalam hidup kita. Saudara, satu hari
Saya lagi main sepeda waktu saya masih kecil. Saya lagi main sepeda di halaman rumah, lagi ke kanan, ke kiri, belajar main sepeda sama teman-teman. Tiba-tiba saya jatuh, saudara. Saya jatuh, saya kehilangan keseimbangan dan saya jatuh. Dan waktu saya jatuh, tangan saya ini terluka. Kebaret, luka. Waduh, saya nangis. Saya sebagai waktu itu masih anak kecil, saya nangis. Nangis, sakit, perih, sakit. Dibawalah sama mama saya masuk ke dalam rumah. Dibawa masuk ke dalam rumah, dan hari itu saya sebagai seorang anak kecil melihat mama saya bawa buat ngebersihin luka, dan satu lagi saya nggak tahu cairan apa itu, dan satu lagi bawa cairan yang adalah obat merah kalau nggak salah. Dan saya tahu saya pernah diobatin pakai obat itu, sakitnya perihnya minta ampun. Baru melihat obatnya aja saya udah nangis, teriak-teriak sakit, padahal belum diapa-apain. Tapi hari itu saudara, mama saya bilang seperti ini, El harus diobatin, kalau enggak nanti akan infeksi, harus dibersihkan, kalau enggak nanti akan infeksi. Dan hari itu saya akhirnya berjuang untuk ya udah memberikan tangan saya, dibersihin tangannya, lukanya dari serpihan-serpihan batu, dari serpihan-serpihan kerikil, dibersihkan lukanya, dan hari itu dibersihin, perih, sakit. Tapi habis itu setelah itu saya diobatin, wah semakin sakit lagi. Tapi setelah itu ditutup dengan perban dan selesai. Butuh proses sekian lama dan akhirnya tangan saya sembuh sendiri dengan sendirinya. Saudara, itu adalah luka yang kelihatan di tangan kita. Saya yakin kalau saudara punya luka di tangan atau dimanapun, saudara pun akan berusaha untuk mengobatinya. Karena saudara tahu akibatnya. Kalau saudara tidak mengobatinya, tidak membersihkannya, maka akibatnya itu kan bisa infeksi, itu bisa jadi borok, itu bisa, resikonya akan jadi sangat besar. Tapi itu luka yang terlihat di luar. Tapi bagaimana dengan luka yang nggak kelihatan di luar? Luka yang di dalam, luka yang di batin, luka yang di hati kita. Seringkali banyak orang lupakan itu. Padahal luka yang di luar dengan luka yang di dalam itu sifatnya sama. Apa sifatnya itu? Harus dibereskan. Dan butuh faktor yang namanya kesengajaan untuk kita membersihkannya, untuk kita mengobatinya. Saudara, kalau saudara luka itu nggak dengan otomatis bersihkan lukanya. Kalau saudara luka, jatuh atau apapun itu nggak otomatis diobatin kan dengan sendirinya lukanya. Butuh yang namanya faktor kesengajaan. Untuk kita sengaja memperhatikannya, sengaja mengobatinya, sengaja membersihkannya. Begitu juga dengan luka yang ada dalam hidup kita. Mungkin ada saudara yang pernah terluka saat satu hari orang tuamu mungkin katakan kamu ini anak yang tidak berguna. Dan itu melukai hati kita begitu rupa. Banyak orang akan berusaha untuk mengabaikannya. Saudara, kalau itu diabaikan, itu hanya akan berakar dan semakin infeksi dalam batin kita. Yang akan jadinya apa? Bisa jadi akar kepahitan. Bisa jadi akar luka yang begitu dalam sampai akhirnya kita sangat takut ditolak oleh orang lain. Kita sangat takut saat ada orang mulai menghina kita, itu jadi sesuatu yang sangat menyakitkan buat kita. Kenapa? Karena dulunya ada luka, mungkin lukanya dulunya kecil, tapi nggak pernah kita bereskan. Sampai satu titik itu jadi luka yang begitu besar, itu jadi seperti infeksi ataupun borok yang begitu besar. Dan tidak menutup kemungkinan loh saudara, luka di batin, kekecewaan ataupun kemarahan di batin bisa berdampak ke fisik kita juga loh. Berapa banyak orang yang akhirnya malah jadi sampai depresi, berapa banyak orang yang sampai stres, berapa banyak orang yang bahkan istilahnya sampai fisiknya bisa kena kanker, bisa kena sakit eksim atau apapun. Tapi saudara, maka dari itu saya mau berkata hari ini, yang pertama, saat ada luka di batinmu, di hatimu, bereskan itu. Dan itu butuh faktor kesengajaan untuk engkau membereskan itu. Itu tidak beres dengan sendirinya. Butuh free will kita untuk berkata, yes, aku mau bereskan itu. Aku mau bersihkan itu. Caranya gimana sih ngeberesinnya? Deal with it. Hadapi itu. Sakit nggak? Sakit. Saat kita tahu ada misalnya orang tua kita merasa, wah seperti pilih kasih ya. Atau misalnya ada orang yang kita cintai malah ternyata melecehkan kita. Kita harus kembali ke luka itu lagi. Bereskan itu. Bereskan dengan cara apa? Berdamai dengan itu. Berdamai dengan apapun yang sudah pernah melukai kita. Saat kita mungkin dikata-katain orang ataupun orang tua kita yang menyakitkan, berdamai. Mungkin kita bisa berkata, oh ya mungkin orang tuaku hari itu saat itu lagi ngalamin hal yang susah mungkin. Jadi emosinya nggak karuan, emosinya nggak stabil. Kita berdamai. Kita berdamai dengan luka yang pernah disebabkan oleh keadaan ataupun apapun. Saya pernah mengalami yang namanya luka. Saat hari itu mama saya meninggal dan papa saya masuk ke dalam penjara. Itu menggoreskan luka yang begitu dalam di hati saya. Saat saya harus kehilangan mama saya
dan harus ditinggal sama papa saya karena keadaan. Itu menggoreskan luka yang begitu dalam di hati saya. Tapi yang saya lakukan, saya tidak mau berhenti hanya dalam yang namanya keterpurukan saja. Saya berusaha minta Tuhan beresin lukaku. Beresin luka yang ada dalam itu. Saya berdamai dengan keadaan. Yang saya tadinya nggak bisa terima keadaan. Saya marah dengan Tuhan, saya protes sama Tuhan. Kenapa harus ini terjadi sama saya? Saya berdamai dengan keadaan. Saya akhirnya tahu bahwa semua yang Tuhan izinkan itu adalah yang terbaik buat saya. Saya berdamai dengan keadaan dan saya bereskan luka itu di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita secara fisik, kita sebagai anak kecil, saat kita terluka, maka kita cara membereskannya, membersihkannya datang ke orang tua kita. Sama dengan luka di batin. Saat kita punya luka di hati kita, satu-satunya jalan datang ke Tuhan. Dialah Bapa kita, dialah orang tua kita yang mau membalut kita, yang mau menyembuhkan kita. Saya ajak kita buka di Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tertulis seperti ini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tuhan mau loh menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan itulah yang Tuhan suka lakukan. Itulah yang Tuhan lakukan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan ia membalut luka-luka mereka. Luka-luka kita hari ini perhadapkan ke Tuhan. Tuhan, ini loh aku tuh luka, jujur di hadapan Tuhan. Contohnya ya saudara, kalau saudara ada sakit penyakit atau apapun, terus saudara datang ke dokter. Dok, ditanyain sama dokternya, kamu sakit apa? Enggak kok, aku nggak sakit apa-apa, aku sehat, aku baik-baik aja, aku semuanya baik-baik aja. Maka saya percaya dokternya akan jawab, ya udah kamu pulang aja kalau kamu nggak sakit, ngapain datang ke saya? Butuh yang namanya kejujuran di hadapan Tuhan. Saat kita tahu Tuhan, aku tuh hatiku tuh terluka, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, hatiku tuh sakit. Ngomong ke Tuhan. Maka ayat ini akan berlaku untuk saya dan saudara. Saya bacakan sekali lagi. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia membalut luka-luka mereka. Saat kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan ini loh aku luka Tuhan. Jujur, aku sakit Tuhan. Ini loh kata-kata orang tua aku, kata-kata si A, si B, si C, ini menyakitkan hatiku. Ini loh Tuhan keadaan, ini menyakitkan hatiku. Ini loh Tuhan, aku merasa aku tuh gak dicintai. Dan ini menyakitkan hatiku. Jujur sama Tuhan. Maka firman ini, ayat ini akan jadi buat setiap kita. Nah hari ini saya mau ajak setiap kita, mari jujur di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang beresin luka kita. Oh ada orang berkata, oh gak apa-apa, waktu akan menyembuhkan. Saya bilang bohong besar. Waktu tidak pernah menyembuhkan. Waktu hanya memendam yang kita tidak mau rasakan. Waktu hanya akan meredam apa yang meluap-luap di hati kita. Tapi waktu tidak pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan apa? Kejujuran kita datang ke hadapan Tuhan dan minta Tuhan sembuhkan setiap kita. Nah satu lagi saudara, salah satu ciri-ciri orang yang punya luka di hatinya, di batinnya dan tidak mau disembuhkan ataupun belum disembuhkan adalah orang yang terlalu sensitif. Nah kalau saudara baperan, saudara pikir kenapa ya aku tuh sensitif banget ya, ada orang ngomong ini aku marah, ada orang ngomong ini marah, saudara baperan, dikit-dikit kesel, dikit-dikit sensitif, hati-hati. Jangan-jangan ada luka dalam hidupmu yang kau belum selesaikan. Sama kayak luka di fisik kita. Kalau kita lagi sakit nih saudara, ada orang nyentuh dikit aja, tuh kita marah. Ada orang nyentuh dikit aja sakitnya minta ampun. Sama. Kenapa? Karena hati kita terluka. Saat ada orang yang menyinggung sedikit aja, mungkin gak maksud. Gak ada maksudnya sama sekali. Tapi nyinggung dikit aja kita baperan. Nyinggung dikit aja kita sensitif. Hati-hati loh. Jangan-jangan ada luka yang belum beres di hatimu. Dan hari ini saya mau bilang, yuk beresin setiap luka yang ada di hati kita. Karena dengan seperti itulah kita bisa menerima setiap berkat Tuhan dengan utuh. Dan tidak dengan luka masa lalu, kepahitan yang kita bawa terus kemana-mana. Itu meletihkan. Mari kita bereskan sama-sama di hadapan Tuhan dan minta Tuhan bereskan setiap luka dan setiap sakit di hati kita. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan hari ini hamba perhadapkan setiap anak-anakmu, hidup hamba dan juga setiap anak-anakmu. Kalaupun masih ada luka di hati kami Tuhan, kalaupun masih ada sakit hati, kalaupun masih ada hal yang mengganjal di hati kami, Tuhan hari ini kami mau jujur datang di hadapan-Mu. Kami mau datang ke Bapa kami Tuhan, kami mau datang ke Papa kami, ke orang tua kami yang ada di surga. Tuhan tolongin kami ini hati kami Tuhan, sembuhkan Tuhan. Bereskan Tuhan, biar ayat ini semua terjadi. Engkau Tuhan yang membalut luka-luka anak-anak-Mu. Tuhan, mari Tuhan sembuhkan setiap luka kami. Hari ini kami mau jujur, kami mau terbuka Tuhan. Kami gak sanggup tanpa Engkau yang menolong setiap kami. Beresin Tuhan, beresin Tuhan. Biar kami hidup bebas dari setiap luka. Bebas dari semua kepahitan, bebas dari semua sakit hati, dan bebas dari semua keterpurukan. Mari Tuhan, kami mau hidup hati kami jadi hati yang sehat. Hati kami jadi hati yang
prima Tuhan, jadi hati yang fit Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari ampuni semua orang yang menyakiti hati kita dan jujur di hadapan Tuhan. Supaya kita nih bebas dari semua luka di masa lalu. God bless you. Terima kasih Pastor Stephanie Rahel yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa pesan firman Tuhan tadi sudah memberikan kita kekuatan yang baru dan kita jadi tahu perspektif firman Tuhan soal bagaimana menghadapi persoalan-persoalan hidup kita agar bisa sembuh dari luka itu. Mari saudara, hari ini kita mulai berdamai dengan luka yang ada di dalam hati kita, luka yang muncul dari setiap masalah dan persoalan yang muncul dalam hidup kita. Dan mari kita tetap libatkan Tuhan Yesus dalam setiap proses pemulihan luka yang ada di dalam hati kita. Ingat saudara, protokol kesehatan jangan sampai kendor ya. Saya Peter Chandra, pamit. Tuhan Yesus memberkati. Kau perlindunganku di saat ku takut. Hanya Kau kekuatan hidupku. Hanya Kau tempatku bersandar. Hanya Kau Tuhan, hapus air mataku. Yesus, ku percaya pada